Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Ahmad Fauzan MPD, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita Wah Haji Muhammad, dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ustaz Ahmad Mujti beserta jajaran. Dan yang sangat-sangat saya hormati para bapak-bapak haji, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah yang sangat-sangat saya hormati, serta para jamaah sekalian yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang kita lakukan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian bulanan kita yang pada kali ini bersama guru kita yaitu Ustaz Fauzan dengan kajian fikih Fathul Muin. Salawat beserta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya masih terus coba istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Seperti biasa, sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat kepada Nabi, Allah memudahkan kita mencari ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
berikanlah kami Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma mada Ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Dan informasi sedikit bagi jamaah yang ingin mengulang kajian kita di setiap ahadnya. Misalnya sekarang nih di gilirannya kajian kita dengan Ustaz Fauzan, apabila ingin mengulang atau melihat bisa dibuka di channel YouTube-nya. Kalau misalkan giliran Ustaz Fauzan, ketik aja Ustaz Fauzan. Jadi nanti di scroll di HP-nya, di YouTube-nya. Mungkin karena kita followernya belum banyak atau yang nonton belum banyak, biasanya itu bisa di bagian agak ke bawah. Jadi bagi jamaah yang punya HP dan punya YouTube, bila ingin melihat kajian kita yang maksudnya kita kan tua takut lupa. Apabila kita pengen mengulang lihat, bisa dilihat di YouTube. Misalkan kalau kira Ustaz Sohe, ketik Ustaz Sohe. Kalau misalkan kira Ustaz Fauzan, diketik Ustaz Fauzan. Dan untuk ahad depan, insya Allah seperti biasa yang akan mengisi guru kita Ustaz Muhammad Firdaus. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Muhammad TKI Masjid Al-Istiqomah, Ustaz Bujeti beserta jajarannya, serta para jamaah sekalian, Bapak Haji yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu nama-namanya, namun tidak memiliki rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi yang cukup sejuk, cerah, mudah-mudahan dari Allah senantiasa masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, syahadat wal afiyah, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan kewajiban kita dari mulai sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dan bala, kemudian Allah berikan solusi dan kemudian atas segala permasalahan hidup yang kita semua hadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang ada di sini. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafa'atul umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum
وبعلوم سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال Bismillahirrahmanirrahim. Fara'un, ada suatu cabang, yukrahun naumu ba'da dukhulil waqti as-sholati wa qabla fi'liha. Dimakruhkan untuk tidur setelah kita mendengar waktu sholat itu datang. Jadi kalau sudah ada, makruh hukumnya untuk tidur. Ini terkadang kita kelelahan terus tiduran gitu. Apalagi sholat isya misalnya. Padahal sudah jelas-jelas banget kita dengar suara kumandang adzan itu begitu jelas terang gitu. Malah tidur gitu. Ini hukumnya makruh, ya. Karena bisa dikatakan makruh tahrim, makruh yang bisa mendekati keharaman. Ya, waktu berfi'liha sebelum mengerjakan sholat tiduran gitu. Haitsu dhanna al-istiqadi qabla diqihi. Sekiranya kalau dia punya dugaan, punya prasangka, seandainya memang ya Allah, saya pasti akan mengerjakan sholat ini, tapi saya ingin istirahat dulu sebentar. Gitu. Kalau dia punya dugaan bahwa nanti dia bangun itu waktu sholatnya masih ada gitu, qabla tinggi sebelum waktunya itu habis. Ya, ini terkadang terjadi pada diri kita saat kita mungkin kelelahan habis bepergian jauh atau hal yang lain gitu ya. Terkadang kita menunda sholat padahal waktu sholat itu sudah masuk dengan adanya suara adzan. Ini boleh bagi orang yang berazam atau punya semacam, atau mungkin sudah jadi kebiasaan bahwa dia itu memang terkadang suka menunda sholatnya, tapi pasti bangun sebelum waktu sholatnya itu habis. Nah, ini ada yang memperbolehkan. Yang penting azam dulu, berazam, ya. Dan dengan dugaannya atau dzonnya, ya, dengan dzonnya atau praduganya bahwa saya biasanya pasti bangun sebelum waktunya itu habis, saya sudah bangun, kemudian baru mengerjakan sholat. Li'adatin, ya, karena hal ini sudah menjadi terbiasa bagi orang itu, maka boleh dia menunda sholatnya, karena dia punya dugaan dan punya kebiasaan bahwa memang untuk sholat isya sering banget ditunda gitu. Sampai baru bangunnya itu misalnya jam 3 baru bangun. Nah, itu masih diperbolehkan. Atau dia biasanya memang dibangunkan oleh istrinya. Istrinya tahu bahwa suaminya habis bepergian jauh, kemudian pas sholat isya langsung istirahat. Dan suaminya mungkin sudah terbiasa pesan mungkin sama istrinya, istri tolong nanti bangunin saya belum sholat isya nih gitu. Nah, kalau sekarang sudah ada alarm, gampang, tinggal pencet, kita setting alarmnya mau bangun jam berapa, sekalian sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahajud dan lain sebagainya, silakan, itu malah lebih bagus. Jadi membiasakan atau qiyamul lailnya itu melestarikan kebiasaan bangun malamnya, jadi dengan sholat malam, namanya sholat mutlak. Wa illa haruman naumu alladhi yublaq fil waqti. Jikalau dia tidak punya kebiasaan bangun sebelum waktunya itu habis, ya, maka hukumnya haram tidur bagi orang yang
sudah jelas-jelas waktunya sudah masuk, dia tidur dan dia tidak punya kebiasaan bangun malam gitu, atau mungkin tidak biasa dibangunin oleh istrinya. Artinya orang ini benar-benar kebablasan, sholatnya itu sampai tertinggal, sampai batas waktunya. Ini hukumnya haram, jelas ini qat'i ya. Yang kayak tadi aja masih ya hukumnya dimakruhkan, sebenarnya makruh gitu. Suka menunda waktu padahal sudah datangnya waktu sholat. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita semuanya, bahwa kita memang terkadang bagian dari kelemahan kita, bagian dari kekurangan kita terkadang itu. Pas kita kelelahan, terkadang kita suka menunda waktu, hampir waktunya habis baru mengerjakan waktunya. Ini umumnya makruh tahrim sebenarnya. Tapi kalau benar-benar sampai waktunya kebablasan, jadi bukan makruh tahrim lagi, tapi menjadi haram secara mutlak. Artinya orang-orang yang suka melalaikan, ya, fawailul lil musallina lahu am sholatihim, orang maka neraka wail bagi orang-orang yang sudah mengerjakan sholat, itu melalaikan gitu. Kerjain tapi selalu di akhir. Nah ini perlu diperhatikan oleh kita semua, terutama waktu subuh yang paling berat ini. Subuh, malamnya begadang, nonton Liga Champions misalnya, itu kan selesainya kadang-kadang sebelum subuh, udah kelelahan langsung tidur, bangun jam 6, ya waktunya udah habis ya. Nah ini seandainya hal ini pernah terjadi pada kita, ya mari kita istighfar, mumpung ini di bulan Rajab ya. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bisa mengingat memori-memori yang kurang baik di masa lalu ya. Mumpung kita masih diberikan waktu lapang oleh Allah SWT, sebaiknya kita istighfar. Subhanallah bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir yang selalu dibaca oleh Rasulullah ketika saat menaklukkan Fathul Makkah, kemudian sebagai rasa syukur serta rasa berdosa, karena ketika saat ingin menaklukkan Fathul Makkah, sebenarnya Rasulullah dan para sahabat punya keinginan untuk membunuh gitu, karena yang perang ya pasti saling membunuh. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain sehingga Fathul Makkah bisa ditaklukkan secara damai, bahkan setetes darah pun tidak ada. Sehingga sebagai wujud terima kasihnya kepada Allah SWT serta rasa berdosanya, kemudian Rasulullah mendawamkan zikir, dan itu ada di tafsir Jalalain, tafsir pas berkaitan dengan surat An-Nasr. Zikirnya ya Pak, ya Rasulullah biasa bawa subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu dibaca sampai Rasulullah wafat. Dan insyaallah mudah-mudahan ini di samping doa kita, dosa kita terkikis, insyaallah Allah juga memberikan kemudahan yang wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang fadilah dari istighfar kan salah satunya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi jelas apa ya, bahwa menunda waktu sholat wajib sampai akhir waktunya itu hukumnya haram secara mutlak. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa sholat isya-nya diakhirkan karena memang dia ingin menghiasi malam-malamnya dengan qiyamul lail, itu masih dihukumi ya boleh ya. Karena adanya diadatin, karena adat kebiasaan bagi orang tersebut. Far'un, suatu cabang, yukrahu tahriman sholatun la sababalaha, dimakruhkan secara tahrim atau makruh tahrim sholat yang tidak memiliki sebab. Jadi ada orang sholat, dia sholat aja, gak memiliki sebab mau apa gitu ya, yang penting sholat gitu. Nah, berbeda dengan karena
sholat mutlaki seperti sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak sih memang boleh ya. Jadi sholat sunnah mutlak itu adalah sholat yang dikerjakan di waktu-waktu yang memang tidak dilarang ya. Dan jumlah rakaatnya pun ya terserah kita. Kita misalnya sholat hajat di malam hari di jam 2 malam, silakan mau berapa rakaat apa-apa, termasuk tahajud ya. Terserah. Sholat witir misalnya mau 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat sampai 11 rakaat itu terserah. Itu memang diperbolehkan. Tapi kalau itu kan ada sebabnya ya. Nah, di dalam keterangan kitab Kasyifatus Syuja karangan Syekh Nawawi Al-Barkani, beliau menjelaskan bahwa ada 5 waktu yang diharapkan untuk sholat. Ingat-ingat 5 waktu yang diharapkan untuk sholat menurut Syekh Nawawi Al-Barkani dalam kitab Kasyifatus Syuja. Yang pertama ketika terbitnya matahari. Yang kedua ketika istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Jadi kalau ada orang sholat di jam 1 bukan sholat duhur tapi sholat selain duhur itu nggak bisa, kecuali sholat Jumat. Kebetulan pas Jumat itu setelah khotib turun dari mimbar khutbah kedua, itu memang pelaksanaan sholatnya bisa jadi 1:30 lebih atau mendekati jam 1. Itu padahal sudah waktu-waktu istiwa di mana matahari sudah ada di atas kepala kita. Itu sebenarnya sudah nggak boleh. Dan karena ini ada sebab sholat Jumat ini diperbolehkan. Jadi kalau sudah sholat zuhur, qobliyah, kemudian sholat zuhurnya ditambah dengan ba'diyahnya, setelah itu sudah nggak ada sholat lagi. Selesai itu. Kecuali sholat mutlak yang terjadi di misalnya di waktu istiwa yang terjadi di pada hari Jumat atau sholat Jumat. Yang ketiga, ketika matahari berwarna kekuning-kuningan, artinya mungkin waktu asar sudah mulai mendekati ya, hanya asfar ya, kekuning-kuningan sudah mendekati waktunya, sudah mau habis, mau ya, berwarna mega ya. Yang jelas kemarin sudah kita bahas bahwa ya innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi waktu sholat itu memang sudah ada batasan waktunya. Kalau sampai menunda-nunda sampai yang akhirnya dimakruhkan, nah ini harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Nah ini, jadi kalau sudah habis sholat subuh, oh udah nggak ada ba'diyah subuh. Jadi nggak boleh melakukan sholat sampai terbitnya matahari. Matahari itu sudah waktu duha, itu boleh. Kalau duha nggak boleh. Dan seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi kalau sudah sholat asar ya sudah, nggak ada lagi waktu untuk melakukan sholat bagi orang yang memang sudah melakukan sholat asar. Kecuali zikir itu bisa dengan tadarus Al-Quran, dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya, itu nggak ada larangan. Ya, kalau zikir memang itu harus sebanyak-banyaknya ya. Harus zikir pagi dan sore, malam itu memang gak ada batasannya. Tapi untuk sholat memang sudah ada waktu-waktunya yang telah ditentukan. Wa minhu, dan sebagian dari surat mutlak itu contohnya misalnya di sholat tasabihi adalah seperti sholat sunnah tasbih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Nah, ini waktunya ya setelah isya ya, sampai menjelang subuh ya. Silakan bagi yang mampu. Aulaha sababun mutaakhirun karokate istighfaratin wa ihram.
atau yang memiliki sebab namun diakhirkan seperti 2 rakaat istikharah wa ihram ya. Ya, ini boleh kalau yang punya sebab untuk mengakhirkan kayak tadi ya, sholat tahajud itu memang sebaiknya dilakukan di waktu min sulusil lail, yaitu sepertiga malam ya, sekitar jam 2 kurang 15 menit itu sudah min sulusil lail ya, waktu mustajab untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya hanya sebentar, kalau dihitung-hitung ya berarti hampir 1,5 jam kurang waktu mustajab itu. Kalau memang betul dimulai dari jam 2 dini hari kurang 15, 2, 3, setengah 4 ya, setengah 4 sudah waktu mustajabnya sudah selesai. Sehingganya bagi orang-orang salafus sholihin, waktu yang hanya 1,5 jam ini benar-benar dimanfaatkan untuk qiyamul lail. Dalam sebuah hadisnya, qiyamul lail da'bus sholihin, bangun malam itu memang sudah menjadi tradisi orang-orang soleh. Jadi malamnya itu digunakan, waktu yang singkat itu digunakan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya pantas kalau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang punya banyak hajatnya, misalnya punya pesantren besar, biasanya ya sudah menjadi hal yang kalau ditinggalkan semalam aja itu merasa rugi, karena sudah mudawamah, sudah istiqomah. Jadi bagi orang yang seperti itu biasanya merasa bersedih ketika melewatkan 1 malam saja tidak bertahajud. Bagi mereka ada suatu kerugian besar. Ya, kalau bagi kita ya, kita mungkin jarang-jarang ya, kayak saya kan jarang-jarang pas lagi kebetulan aja. Jadi ngecik, lihat jam kan, udah jam 2:30, ya tanggung, jangan cebok langsung tidur lagi. Padahal itu bisa jadi Allah sudah ngasih peluang sebenarnya sama kita, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jam 2 atau jam 2:30 pagi. Allah memberikan isyarat bahwa silakan minta apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Nah ini terkadang kita ya seperti itu, yang mungkin saya juga sama. Bangun mah bangun, tapi sekedar ngecing gitu. Haus mah jarang biasanya, ngecing saja. Apalagi yang sudah di umur 50 ya, dan kan beser ya kali ya, suka bangun malam tapi ngecing gitu ya. Ya sebenarnya itu isyarat bagi kita yang diberikan oleh Allah SWT untuk bermunajat kepadanya. Pada ada isuin hatta tarfi asyamsu, sampai sholat subuh itu sudah dikerjakan, berarti sudah nggak ada namanya sholat lagi kecuali zikrullah. Kalau itu memang tidak ada batasan waktunya. Wasabbihu bukratan wa asyiya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asyiya. Ini dalam surat Al-Ahzab. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya wasabbihu bukratan wa asyiya. Baik di waktu pagi, waktu sore, waktu malam, tidak ada batasannya. Wa asrin, dan setelah sholat asar hatta taghruba, sehingga tenggelamnya matahari. Ini sudah nggak ada yang namanya kewajiban sholat lagi. Wa inda istiwa'i ghairu yaumil jum'ati. Nah ini tadi ternyata Syekh Nawawi di dalam kitab Kifayatus Sujanin, Kasyifatus Sujan, ternyata ada ya, ada kesamaan yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in ya, tentang larangan ya, 5 waktu yang diharapkan untuk melakukan sholat. Jadi ketika setelah asar, wa inda istiwa'i ghairu yaumil jum'ati, yaitu ketika waktu istiwa, ketika matahari ada di atas kepala kita ya, kecuali pada hari Jumat. Kalau Jumat berapa?
La malahu sababun, bukan sholat yang bagi sholat itu adanya sebab mutaqaddimun yang didahulukan. Rakatul wudu wa tawafin wa tahiyatin wa khusufin. Ya. Bagi sholat seperti tahiyatul masjid memang enggak masalah, karena tahiyatul masjid memang dikerjakan sebagai ya dihormatil masjid, untuk menghormati masjid, dan itu ada dasar hadisnya bahwa setiap kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan wudhu, jangan langsung duduk atau tiduran senderan di masjid, tapi dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Ya seperti kita datang sebelum waktu subuh, ya itu kita sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Ya. Adapun qobliyahnya, ya qobliyah subuhnya ini sudah dengan isyarat di dalam kitab-kitab ya salaf. Ketika rakaat pertama sebaiknya membaca surat Al-Nasr yang ketika qobliyah subuh. Kemudian rakaat keduanya adalah membaca Alam Taro Kaifa Fa'ala Ashabil Fil. Keterangannya ada ya. Dalam kitab ya ada sandarannya. Wa sholati janazatin walau ala ghaibin, termasuk sholat jenazah seandainya dikerjakannya di jam 10 siang, di jam 11 siang, itu nggak apa-apa, walaupun bukan sunnah mutlak. Kalau ini kan sholat jenazah dikerjakan karena adanya situasi dan kondisi. Kadang-kadang meninggalnya sih mungkin malam setelah isya, tapi terkadang kebiasaan kita di sini dikuburnya atau disolatinya tuh menjelang zuhur, bahkan ada yang dibarengi dengan sholat zuhur. Habis sholat zuhur baru sholat jenazah. Nah, kalau ini ada tujuannya apa? Supaya banyak orang yang nyolatin. Kalau dikerjakan di jam 10, jam 11, apalagi di jam kerja, bukan jam libur, pasti jamaahnya sedikit. Tapi kalau pas kebetulan meninggalnya di hari Sabtu atau hari Minggu, hari weekend ya, atau orang lagi gak kerja, si sohibul musibahnya minta kalau bisa dikerjakannya nanti aja siangan biar banyak orang yang nyolatin. Nah kalau itu boleh, karena ada sebab. Dan ini terjadi di masyarakat kita di Depok, di Jakarta mungkin. Beda di Jawa mah meninggal jam 2 ya jam 2 langsung diurusin lebih cepat, karena memang perintahnya harus lebih cepat, jangan ditunda-tunda gitu. Karena kalau misalnya mayitnya adalah mayit calon ahli surga, dia sudah apa sih saya mau dikubur, saya ingin buru-buru banget ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditunda bagi orang yang maksiat, ya memang senang. Jangan dulu saya dimasukin kubur, saya sudah ketar-ketir duluan. Nah ini, oleh karenanya di kebiasaan di kampung saya sendiri, kalau ada orang meninggal jam 12 malam, langsung buru-buru diurusin, walaupun mungkin yang nyolatin sedikit gitu. Ya karena memang situasinya udah malam hari, udah pada tidur gitu. Tapi di sini selama saya tinggal di Depok ini, dari mulai di Mampang sampai di Rawadepok sama aja, meninggalnya mah habis maghrib menjelang isya, tapi ya dikuburnya besok. Lagi bertepatan dengan hari Minggu, jam 10 baru diurusin. Alasannya apa? Alasannya tukang mandinya belum siap gitu, kalau malam atau apa gitu. Kalau tukang galinya juga belum siap gitu, alasan. Ya kalau memang alasan itu masuk akal dan bisa ditolerir, ya maka menjadi dimaafkan. Ya, meskipun sebenarnya menurut hukum asalnya yang namanya orang meninggal, begitu sudah meninggal harus cepat-cepat diurusi sebenarnya, langsung pemulasarannya ya. Harus segera diurusin. Kalau ada orang yang petugas yang siap dalam kondisi apapun, mau hujan, mau terang, mau malam, mau siap, ya harus ada yang standby dan siap gitu untuk urus. Wai'an dari ma'a jama'atin walau imaman, atau karena ada sholat yang kebetulan sholatnya
meninggal gara-gara imamnya ketut gitu, akhirnya sholatnya diulang lagi gitu. Nah, itu nggak apa-apa, padahal sholatnya sudah dikerjakan di waktu pada waktunya, cuma karena ternyata imamnya kemudian misalnya merasa ada syak atau keraguan-keraguan, misalnya bunyi kentut tapi kayak bukan kentut, akhirnya daripada imamnya menanggung dosa seluruh makmum, akhirnya imamnya mengambil keputusan, ya kita ulang lagi dah sholatnya gitu. Kayaknya tadi saya batal gitu. Nah, kalau seperti ini diperbolehkan. Padahal waktu itu sudah selesai sebenarnya. Sholat asar selesai, imamnya tiba-tiba meminta kepada makmum yang lain, kebetulan belum sempat zikir lama, jadi jamaahnya masih komplit, langsung buru-buru menginformasikan, mohon maaf para jamaah, saya kayaknya tadi batal ya gitu ya, minta mohon maaf dan mohon pemahamannya, sholatnya kita ulang lagi gitu. Setelah imam itu wudhu dan sholatnya diulang lagi. Ini kalau ini masih diperbolehkan. Wakafa itati fardin au nafli, atau seperti sholat fardu atau sholat sunnah, lam yuksad ta'khiruha, dan tidak punya tujuan atau maksud untuk mengakhirkannya, bil waqtil makruh liyuktiha biha au yudawimu alaihi. Jadi kayak tadi, bagi sholat yang memang sebenarnya dia tidak punya maksud untuk mengakhirkannya, cuma karena ada ada suatu sebab, kayak tadi sholat jenazah, tiba-tiba sholat jenazahnya itu ditunda sampai berbarengan dengan sholat zuhur gitu. Atau bagi orang yang misalnya biasa mengkodo sholat tapi selalu dilakukannya di akhir atau di waktu yang sudah mau akhir, sudah mau makruh ya. Nah, ini juga ya nggak boleh ya. Bagi orang yang misalnya subuhnya ketinggalan misalnya, atau ketiduran benar-benar kebablasan, ya akhirnya dia seandainya mau dikerjakan di waktu jam 7 pagi, dia punya kayaknya saya nggak bakalan sah gitu. Walaupun ada hadis yang menyatakan sampai dia terbangun gitu ya, tapi karena melihat situasi kondisinya sudah siang, sudah terik gitu, kemudian dia mau sholat subuh, kayaknya sudah nggak pantas, bahkan sudah masuk waktu duha, ya berarti bagi orang ini boleh ketika subuh berikutnya dia sholat subuh adaan, setelah itu baru kemudian dia mengkodok sholatnya, sholat subuh kodokan. Jadi sholat subuhnya 2 kali ya. Yang pertama dengan berjamaah, mungkin yang keduanya dilakukan sendiri biar gak ketahuan sama orang, yang mendingan mumpung waktu subuhnya masih ada, kerjakan di rumah, jangan di sini, nanti jadi pertanyaan, sholat subuhnya 2 kali. Barangkali dia subuh yang kedua kalinya adalah karena mengkodok kemarin bangunnya kesiangan. Jadi untuk yang foto, seandainya dia melakukan yang adaannya berjamaah di masjid, untuk kodoannya lebih baik di rumah saja, supaya tidak menjadi timbul pertanyaan jamaah yang melihat, dia sholat subuh lagi ada kunutnya lagi, yaudah. Kalau taharro iko asolati ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruh. Jikalau ada orang yang menunggu mau melakukan sholat itu, nunggu dulu ya datangnya sholat ghairu sahibatil waqti sampai waktunya itu ya sudah menjelang mau akhir baru mengerjakan. Nah, saya mau sholatnya entar dulu lah, saya selesai kerjaan saya dulu gitu. Nah ini juga makruh ya, maka makruh tahrim tadi masuk dalam kategori makruh tahrim, meskipun dia mengerjakan sholatnya sebelum waktu sholat itu habis waktunya. Tapi kalau hal ini kemudian menjadi sebuah adat atau kebiasaan, nah ini yang
yang dikhawatirkan, termasuk orang yang fawailul lil musallin tadi gitu, selalu menunda-nunda terus gitu, lebih mementingkan pekerjaan dunianya itu. Nah, ini ya, padahal as-sholatu ya, as-sholatul abdul ala waktiha, sebenarnya sholat yang paling abdul itu adalah ketika waktunya. Memang terkadang bagi orang yang sulit untuk melaksanakan sholat tepat waktunya ini kadang-kadang yaitu ya, kadang ini sudah menjadi adat katanya, walaupun sudah diingatkan, maksudnya di kantor misalnya, Pak sholat dulu deh, kantor dulu, saya tinggal dikit lagi nih. Ternyata dikit laginya ya bisa setengah jam gitu, atau bisa mendekati 1 jam. Nah, ini hal yang kayak gini ini kurang bagus. Gitu sholatnya sudah waktunya hampir 15 menit mau habis, ini sholatnya jadi terburu-buru dan sholatnya munfarid lagi, sholatnya sendiri. Ya akhirnya ya satu kerugiannya dia sholat jadi nggak berjamaah, pahalanya sedikit karena sendiri. Yang kedua mungkin secara kekhusyuan dia berkurang karena namanya sholat terburu-buru ya, terkadang bacaannya jadi belepotan ya. Belum sampai apa namanya merenungi ya kalimat-kalimat bacaan yang dia baca ketika sholat. Ya minimal ketika ruku subhanallah biar ini, setelah itu direnungi maksudnya Allah dan yang agung segala puji bagi Allah. Direnungi walaupun dari ucapan, baik direnungi dalam hati. Begitu juga ketika sujud subhanallah biar a'la, maksudnya Allah dan yang maha tinggi segala puji. Itu direnungi ketika sudah ketiga kali baca subhanallah. Nah, diterenungi yang ketiganya, maksudnya Allah dan yang maha tinggi segala puji. Nah itu. Tapi kalau yang terburu-buru ya akhirnya ya bacanya dipercepat. Ini kerugiannya di situ. Mungkin tumak minanya jadi kurang bagus ya. Wa min haitsu qanu makruhan wa tahrumu mutlaqan. Jadi sekiranya waktu yang dimakruhkan fatahrumu mutlaqan, maka hukumnya makruh mutlak bagi orang yang suka menunda-nunda waktu sampai akhirnya waktu sholat itu sudah mendekati waktu habis. Wala tan'aqidu, maka tidak sah sholatnya. Walau fa'idatan yajibu qadauha fawran. Walaupun sholat itu adalah sholat yang telah lewat dari waktu atau batas waktu yang wajib untuk dia lakukan karena kodo itu. Seandainya memang dia punya hutang sholat yang belum dikerjakan, ya jangan sampai kodonya itu jangan di akhir waktu. Kalau bisa ya setelah sholat adaannya selesai buru-buru langsung sholat kodonya, jangan antara saya sholat kodonya nanti jam 5 kurang untuk sholat kodo asarnya. Padahal sholat asarnya dia sudah dikerjakan secara adaan berjamaah. Ngapain harus ditunda? Buru-burunya langsung dibayar kodonya, jangan ditunda-tunda. Li'annahu, karena hal itu ma'anidun, ya sangat bertentangan bagi orang yang suka menunda-nunda waktu, baik sholat yang adaan maupun yang kodoan sampai mendekati waktunya habis. Itu ma'anidun, sangat bertentangan atau berlawanan di syar'i terhadap syariat Islam. Rasulullah nggak pernah menganjurkan seperti itu. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk segera menyegerakan, jangan menunda sholat. Ini ada hadis wadzalika bil akhbari as-shahihah akhbarin la taharru wa la tahiru bi sholatikum turu syamsi wala ghurub. Janganlah kalian suka menunda sholat kalian sampai tulu syamsi, sampai matahari itu terbit. Artinya bagi orang yang suka menunda sholat subuh ini sangat-sangat dilarang Pak ya. Wala ghurubiha, atau sampai matahari itu tenggelam, misalnya untuk sholat asarnya, jangan sampai. Ini jelas
hadisnya ya. Ini hadisnya hadis Rawahul Bukhari fi mawaqitis shalat ya. Ada di dalam hadis kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab atau pembahasan ya mawaqitus shalat, tentang waktu shalat, halaman 582. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Jadi jelas ya untuk para jemaah sekalian, jangan sekali-kali menunda sholat sampai batas waktunya habis, karena ini sudah jelas larangannya ya. Kalau hal ini selalu kita kerjakan, ini berbahaya buat kita sendiri. Yang pertama, kerugiannya orang yang suka meninggalkan sholat atau di akhir waktunya, jelas pasti dia sholatnya sendiri, jadi secara pahala juga dapatnya jadi sedikit dibandingkan dengan berjamaah. Yang kedua, ya khawatir, kita kan nggak tahu ya namanya umur. Ternyata Allah mewafatkan kita di saat kita dalam keadaan lalai, belum sempat mengerjakan kewajibannya. Ini suatu hal yang sangat ya, berbahaya gitu. Artinya kita sudah dengar waktu sholat sudah ada, kemudian masih menunda-nunda, padahal kita nggak tahu kalau pada hari itu, jam itu, detik itu, menit itu, kemudian Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Wa qawmisuha, dan yang kelima, ayat min syurutis sholati. Yang kelima tentang syarat sholat adalah istiqbalu ainil kiblati ayyil ka'bati. Syarat sholat yang kelima adalah harus yang tepat menghadap arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Ini jelas ya ayatnya. Bahwa liwajhaka syatrul masjidil haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi dimanapun ya wajah kalian berada ketika sholat, ya harus menghadap ke arah kiblat. Entah itu di hutan, di perjalanan, ya sebaiknya memang harus menghadap kiblat. Cuma nanti ada pengecualian ya, mustasna ya, atau istisna, ada pengecualian bagi orang-orang yang ajis ya, bagi yang tidak mampu untuk mengerjakan sholat menghadap kiblat. Itu nanti ada bagiannya tersendiri. Yang dimaksud dengan tepat arah kiblat itu ya bisodri, dengan dadanya ya, dada kita mengarah arah kiblat. Nah, sekarang kan kiblatnya sudah bergeser ya, makanya di Masjid Al-Hamidiyah sendiri itu miring sekian derajat itu, imamnya miring ke kanan sedikit. Makanya karpetnya dibikin miring kalau di Al-Hamidiyah. Jadi melihat yang terkini lah, yang update gitu ya. Kiblat itu sudah bergeser lah ini ya. Kalau alam ya, namanya tanah kan pasti mengalami pergeseran. Kecuali kalau Ka'bah nggak bakalan berubah macam itu, dan sholatnya pun melingkar. Ya, sholatnya melingkar tetap aja itu arah kiblat, karena ke arah Mekah, Baitullah. Mau di sini namanya kiblat. Tapi bagi selain Ka'bah ya harus kiblat semuanya, nggak ada yang nerok kemana-mana, apalagi membelakangi kiblat, nggak boleh. Oleh karenanya bagi selain Makkah dan Madinah mungkin ada pergeseran tanah sehingga arah kiblat bergeser ke kanan sekian derajat. Itu harus kita update perkembangan terkini gitu ya tentang itu. Khawatirnya mungkin sudah bergeser ya, Allah alam ya. Tanah kan semakin tua, semakin rapuh, sehingga mengalami pergeseran. Apalagi ini akhir-akhir ya, sudah ya Allah alam kiamat kapan ya, tapi kan ini sudah masuk akhir ya, zaman akhir. Fala yakfi istiqbalu jihadiyah, maka tidak cukup hanya menghadap ke arah kiblat ya. Khilafan di Abi Hanifah, berbeda ya apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala.
illa kecuali fi haqqil ajizi anhu, kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, ya, yaitu ketika orang dalam keadaan musafir kendaraan itu kan nggak mungkin menghadap kiblat. Mungkin niatnya aja ketika niat sholat bisa jadi nggak menghadap kiblat karena posisi keretanya, bisnya, pesawatnya atau kapal lautnya lagi dalam keadaan bukan menghadap kiblat. Dan kalau ini termasuk al-ajiz, ada dispensasi, ya, ada dispensasi. Jadi orang yang mungkin sholatnya ketika dalam kendaraan. Wafi sholati syiddatil khawfin, dan bagi orang yang sholat dalam keadaan syiddatil khawf, dalam keadaan takut seperti peperangan, itu nggak harus menghadap kiblat, ya, karena yang dikehendaki adalah yang penting kewajibannya kerjakan, walau fardhu, ya, meskipun sholat fardu, meskipun yang dikerjakan itu adalah sholat fardu bagi orang yang tidak bisa menghadap kiblat karena suatu hal, maka ini hukumnya boleh. Wa yusalla kaifa amkanahu masyian, maka boleh sholat bagi orang yang tadi yang dalam keadaan perjalanan di kendaraan, maka sholatnya kaifa amkanahu, sebagaimana dia keadaannya, masyian dengan berjalan, warokiban dengan menaiki kendaraan, mustaqbilan baik menghadap kiblat atau mustadbiran atau membelakangi kiblat. Kalau ini pengecualian mustasna, ya, bagi orang-orang yang sholat tapi tidak menghadap arah kiblat karena suatu hal. Ada contoh lagi di sini, kahalibin min harikin wasirin wasabuin wahayatin, seperti orang yang sholat karena bertujuan lari, ya, lari untuk menghindari min harikin, dari kebakaran. Lagi sholat tiba-tiba ada kebakaran, akhirnya dia sholatnya tetap terus sambil jalan misalnya, nggak apa-apa ini. Jadi sholatnya jangan dibatalin. Kalau memang tangguh misalnya tinggal 1 rakaat lagi terjadi kebakaran, ya, lanjutin aja, ya, yang penting, ya, walaupun konsentrasinya buyar sebenarnya, ya, ya, tapi di sini ada penjelasan, silakan dilanjutin aja sholatnya ketika terjadi kebakaran, gitu, secara mendadak. Wasilin atau terjadi banjir misalnya, lagi sholat tiba-tiba sholatnya kebanjiran, udah lanjutin aja. Kalau belum sampai mendekati badannya atau mendekati ruangan sholatnya, hanya karena terdengar suara gemuruh dari belakang misalnya, tanggung tinggal sedikit lagi, lanjutin aja. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, ya sebaiknya dibatalkan, ya, sholatnya diulang, karena bisa jadi ini mengacaukan konsentrasi kita karena kejadian yang sifatnya mendadak seperti kebakaran mendadak, banjir mendadak. Karena waktunya sudah habis, jadi untuk sementara kita sampai sini dulu, saya batasin, ya. Kesimpulannya adalah para jemaah sekalian, bahwa haram hukumnya bagi orang yang biasa mengakhirkan sholat, padahal kesempatan untuk mengerjakan sholat di awal waktu itu sangat luang, potensinya itu sangat bisa sebenarnya, tapi kenapa dia mengakhirkan? Ini bisa jadi orang ini nanti dalam kategori makruh tahrim dan masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang saya sampaikan bisa memberi wawasan dan feedback, ya, tentang masa lalu kita yang mungkin di masa remaja pernah melakukan hal-hal yang tadi, dan sebenarnya itu tidak boleh untuk kita kerjakan, mengakhirkan sholat hanya karena habis nonton bola dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, kirim jumudi masaidi ya darjah wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المسلمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسبي الله حسبي الله حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.